Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih alternatif video manapun Anda berada. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia, nikmat dan juga rahmat yang kita semua di perjumpaan malam hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Hidup Sehat Alami yang senantiasa kami hadirkan setiap di pekan yang kedua dan keempat setiap bulannya. Dan alhamdulillah sudah hadir beliau Bapak Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf M.Med SCI AKP yang nanti akan mengulang lagi pelajaran ya tentang herbal agar kita kembali ke alam seperti temanya yaitu hidup sehat alami, sehingga kita akan memberdayakan semaksimal mungkin alam sekitar kita untuk mendukung kesehatan kita beserta keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan Zadok? Alhamdulillah sehat, bugar, semangat dan optimis. Dan optimis begitu ya. Hidup sehat alami berarti kan akan ada banyak pelajaran seperti yang diulang-ulang kan tentang herbal. Ya. Nah, posisi herbal, manfaat dan sumbangsihnya untuk kesehatan kita dan keluarga. Sebelum nanti kita jawab pertanyaan yang sudah menumpuk nih ya Dok ya. Malam ini tidak ada tema tertentu pemirsa, berarti campur ini. semua tema herbal nanti Anda bisa tanyakan di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu pelajaran kita tentang herbal kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulah wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna sarad dawabi indallahi sumul bukmul ladzina la yaqilun. Wa qala idzan rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung wa in ta'udunu nikmatallahi la tuksuha, sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Lebih-lebih nikmat iman, yang mana dengan nikmat iman inilah insya Allah amal kita diterima oleh Allah, dan dengan nikmat iman inilah insya Allah derajat kita diangkat oleh Allah setinggi-tingginya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya derajat kamu paling tinggi in kuntum mu'minin, jika kamu menjadi orang-orang yang beriman. Makanya iman yang sudah tertanam kuat dalam sanubari kita terus kita jaga, terus kita pelihara dan terus kita tingkatkan. Untuk meningkatkan iman salah satunya thalabul ilmi, belajar Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka bertambah kuat imannya. Jadi untuk syaratnya bertambah kuat imannya dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran dalam konteks sekarang ini belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dengan serius, menggunakan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita. Bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya,
Yang kedua, nikmat yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat sehat. Ya, sehat juga perlu dijaga. Sehat perlu dipelihara dan terus ditingkatkan. Sehat tidak datang begitu saja. Jadi sehat adalah gaya hidup. Gaya hidup artinya kebiasaan hidup sehari-hari. Gaya hidup yang terbaik adalah mengikuti perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat. Kalau kita mengikuti perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat, ya dari mulai tidur sampai mau tidur lagi, kita mengikuti perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat, insya Allah akan sehat. Karena memang Nabi adalah sebagai uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik yang bisa kita contoh dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam menjaga kesehatan. Kalau kita mencontoh perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat, tidak hanya sekedar sehat jasmani kita, tapi juga sehat rohani kita, sehat mental kita, sehat jiwa kita, sehat secara ekonomi insya Allah, sehat secara sosial, dan tentunya sehat secara spiritual. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, dalam kesempatan ini, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak, ya, perlu saya sampaikan bahwa herbal adalah semua, ya, jenis, ya, dari tanaman atau dari tumbuhan, baik itu dari akar sampai daun, sampai bunga, sampai buah, batang, dan semuanya yang bisa digunakan, ya, untuk menunjang kesehatan itu adalah herbal. Ya, herbal. Makanya herbal dalam hal ini dibagi menjadi 3, ya, yaitu jamu. Jamu itu adalah, ya, secara empiris, ya, fungsinya, kegunaannya, manfaatnya itu sudah digunakan, ya, bertahun-tahun, ya, oleh nenek moyang kita. Itulah jamu. Kemudian herbal yang kedua adalah OHT. Ya, OHT, obat herbal yang terstandar dari Balai POM. Dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Ya, jadi OHT ini yang sudah mendapatkan uji klinik, uji praklinik, ya, uji praklinik yang diujikan pada hewan coba atau sediaan biologis mengenai, ya, manfaatnya, keamanannya, keandalannya, ya, itu sudah dibuktikan secara praklinik, ya, melalui sediaan biologis, ya, hewan-hewan coba dan sediaan biologis. Kemudian herbal yang ketiga adalah fitofarmaka. Fitofarmaka yang fungsinya, kegunaannya, keamanannya, manfaatnya, ya, itu sudah uji coba, ya, sudah melalui tahapan-tahapan secara ilmiah, yaitu tahapan klinis, ya, uji klinis. Nah, uji klinis ini diujikan kepada manusia yang sehat. Ternyata aman, ternyata manfaatnya aman, tidak ada kendala, tidak ada toksik, tidak ada racun. Kemudian juga diujikan pada orang-orang yang sakit, ya, yang sakit, baik itu dengan jumlah responden yang sedikit maupun responden yang banyak, jumlah sampel yang sedikit atau jumlah sampel yang banyak, mengenai keamanan, mutu, fungsi, dan manfaat. Aman. Ya. Nah, inilah obat herbal. Jadi fitofarmaka memang sudah melalui uji praklinik dan uji klinik. Insya Allah, ya, ini memang paling aman, ya, paling aman, dan takarannya, dosisnya sudah terukur. Kemudian yang perlu diketahui juga bahwa obat herbal, ya, apapun itu, baik itu dari batang, dari akar, dari daun, dari bunga, dari buah,
ya. Semuanya itu sebenarnya 85% untuk pencegahan. Ya, untuk pencegahan misalnya kita setiap hari minum jamu, ya baik itu dari mungkin campuran dari temulawak, lengkuas, kemudian jahe. Ya, setiap hari mungkin kita minum, kita sediakan di dapur-dapur kita. Itu tujuan utamanya adalah untuk preventif. Ya, preventif. Justru kalau 85% ini kita capai, berarti kita akan sehat. Ya, akan sehat. Ya, 80% ini kita usahakan, insya Allah kita akan sehat. Akan sehat, akan bugar, sehingga kalau kita sehat, kita bugar, maka insya Allah akan meningkatkan kualitas hidup kita. Ibadah kita kepada Allah semakin meningkat. Ya, ibadah kita, hubungan kita kepada Allah semakin optimal, dan hubungan kita terhadap sesama juga semakin maksimal dan semakin baik. Makanya 85% ini ya kita usahakan, dan itu semuanya ada di sekitar kita, ya ada di sekitar kita. Baik itu mungkin tadi temulawak, jahe, kunyit atau laos, mungkin daun sirsak, ya atau daun pepaya, ya atau buah-buahan yang lain. Kemarin sudah kita bahas ya tentang banyak sekali ya. Kemudian ada jambu, kemudian juga ada daun salam, ya kemudian juga ada pare, ya ada madu, kemudian ada habas sauda dan lain sebagainya. Nah, ini insya Allah akan menunjang kesehatan kita, dan kita sebagai orang yang beriman bahwa harus yakin bahwa penyembuh itu adalah Allah. Ya, wa idza maridu fa huwa yasfin. Ya, dan apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Ini adalah kalam Allah. Ya, ini adalah firman Allah. Jadi kita harus yakin, seyakin-yakinnya kalau dokter, tenaga kesehatan itu hanya sebagai perantara saja. Tapi Allah lah yang maha penyembuh. Nah, ini kita sebagai orang yang beriman harus kita yakini. Dan mungkin hadis-hadis yang lain atau dalam Al-Qur'an juga diterangkan yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu. Ya fihi sifaulinas, bahwa yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun. Yakhruju keluarlah min butuniha, ya dari perut lebah, sarabun minuman atau madu, mukhtalifun, ya yang beraneka, yang bermacam-macam, alwanuhu warnanya, fihi di dalamnya sifaulinas, ya obat atau penyembuh, ya untuk manusia. Ini kalam Allah, ini firman Allah, ya firman Allah. Ya, yakin kita harus melebihi teori-teori yang dibuat oleh manusia. Yakin kita harus melebihi ya teori-teori yang dibuktikan oleh manusia, karena memang inilah firman Allah, inilah kalam Allah, di dalamnya la raiba fi, ya tidak ada keraguan di dalamnya. Atau mungkin hadis-hadis yang sahih, ya mungkin tentang habas sauda kemudian sudah kita sampaikan, kemudian juga tentang minyak zaitun, bahwa minyak zaitun itu adalah tumbuhan yang diberkahi. Ya, berkah artinya mempunyai fungsi ya yang kebaikannya itu tidak pernah habis. Makanya Al-Qur'an ini penuh dengan berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab. Al-Qur'an ini diturunkan kepadamu penuh dengan berkah. Liyadabbaru ayatihi, maka pelajarilah secara detail ayat demi ayat, dianalisis, ya. Lihat baru ayat ini kalau ilmuwan itu ya dibuktikan, ya, dianalisis dengan baik, dibuktikan. Nah ini, jadi memang dari sinilah pakar kedokteran Muslim, pakar kesehatan Muslim, ya banyak meneliti tentang ayat-ayat Al-Quran, ya tentang ayat-ayat Al-Quran. Jadi dipelajari secara detail ayat demi ayat. Supaya apa?
orang-orang yang cerdas itu mengambil pelajaran. Jadi orang yang cerdas bukan karena IQ-nya tinggi, bukan karena ya otaknya brilian, bukan karena ya super jenius. Tapi orang yang cerdas dalam konteks ini ya adalah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Makanya orang yang beriman ditinggikan derajatnya, bukan karena kepandaiannya, bukan karena gelarnya yang banyak, bukan karena kekayaannya, tapi kalau kita punya iman. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya sebagai mukadimah, ya nanti mungkin kita perjelas, kita pertajam dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi Ya, itu Mas Tommy. baik. Yang pertama kita lanjutkan dari SMS dan WA dari Bapak Suhadi di Batu Marta Oku. Bolehkah dok, jeruk nipis itu diminum bagi penderita MAH dan asam lambung? Pak Hadi ya, di Batu Marta. Jadi jeruk nipis itu boleh saja. Jadi jeruk nipis itu dan jeruk-jeruk yang lain ya, insya Allah jeruk lemon, jeruk nipis atau jeruk yang lain itu boleh diminum orang-orang yang punya MAH. Insya Allah tidak mengiritasi lambung ya, tidak mengiritasi lambung. Jadi memang caranya biar tidak mengiritasi lambung ya itu ini dulu, jadi direndam dulu minimal dalam 1 jam minimal itu ya, mungkin lebih lama lebih baik ya. Mungkin jeruk nipis dibersihkan, dicuci dulu, kemudian dipotong-potong, mungkin jadi 4, dijadikan 2 gelas, berarti 1 gelas 2 potong, direndam di situ atau dicem-cem ya, dicem-cem atau sebagai water infus. Nah, mungkin minimal itu 1 jam, 2 jam lebih baik, 3 jam lebih baik, 4 jam lebih baik, karena semua yang ada dalam kulitnya, dagingnya, dan isinya itu bermanfaat. Jeruk nipis itu salah satunya mengandung pektin. Ya, pektin itu akan bermanfaat ya untuk salah satunya menurunkan kolesterol. Ya, bisa membantu juga untuk menurunkan berat badan. Di pektin ini juga ada seratnya, ada fibernya. Itu juga bagus untuk membantu sistem pencernaan kita. Ya, memudahkan untuk BAB, buang air besar. Kemudian selain pektin, di jeruk nipis ini juga ada kandungan yang namanya asam sitrat. Ya, asam sitrat ini juga sangat baik ya untuk kesehatan ginjal dan saluran kencing. Misalnya ada batu, jenis batu itu ada batu oksalat, ada batu fosfat, dan ada batu urat ya. Dengan asam sitrat ini diharapkan akan bereaksi sehingga akan memecah ya, mengurai batu sedikit demi sedikit, batu ginjal ya atau batu saluran kencing sedikit demi sedikit, sehingga akan baik untuk sistem ginjal kita dan sistem saluran kencing. Atau bisa ini jadi preventif supaya kalsium yang kita makan itu tidak mudah mengendap di saluran, di ginjal dan saluran kencing. Makanya insya Allah dengan dicem-cem atau direndam dulu atau pakai water infus, jeruk nipis baik dan aman untuk sakit lambung ya, sakit lambung atau sakit MAH. Ini Pak Hadi. Pak Hadi di Batu Marta. Batu Marta. Ya. Untuk yang di line telepon tahan dulu ya, bersabar. Saya informasikan kembali bagi Anda yang melayangkan pertanyaan di SMS dan di WA, jangan lupa untuk menyantumkan nama, identitas ya, dan juga kota asal Anda berada. Jadi biar fair ya, kita baca dari siapa begitu, ada identitasnya. Baik.
Berikutnya dari Bapak Prayitno di Purworejo. Apa yang dimaksud jeruk pecel itu yang kulitnya nonjol-nonjol? Karena kalau jeruk nipis atau di tempat saya itu istilahnya jeruk warangan, kulitnya halus itu dok. Jadi jeruk nipis tidak sama dengan jeruk pecel. Gitu. Monggo silahkan. Ya mungkin nama ini beda-beda ya. Beda-beda. Masing-masing tempat beda ya. Ya kalau mungkin di mana Purworejo atau di Purworejo ya. Purworejo, jadi jeruk pecel itu yang kulitnya tebal, ya itu memang sebenarnya kecil-kecil, ya itu juga biasa untuk sambal, ya jadi campuran untuk sambal. Itu boleh silahkan, atau yang jeruk nipis yang kulitnya halus, agak halus, monggo silahkan boleh juga. Tadi jeruk lemon juga boleh saja, monggo. Jadi semuanya itu bisa kepakai itu ya? Bisa kepakai. Jadi kulitnya bisa kepakai, buahnya, daging buahnya bisa kepakai, dan isinya juga bisa kepakai. Boleh jadi mungkin juga untuk infus water dibersihkan dulu, kemudian dipotong-potong, diiris, ya beberapa irisan, nanti direndam, ya direndam mungkin di gelas atau mungkin di botol, minimal 1 jam baru kita minum, ya insya Allah aman, ya insya Allah aman. Ya, jadi seperti itu. Baik. Berikutnya dari Pak Timo di Wonogiri. Saya itu sering sakit lambung. Obat herbal apa yang cocok untuk obat lambung saya itu dok? Ya memang obat mah atau obat lambung ya. Ini banyak ya, artinya kompleks. Memang pertama harus pikiran rileks dulu. Karena memang kalau pikiran kita kalut, pikiran kita was-was, pikiran kita khawatir, itu asam lambung meningkat, ya. Asam lambung meningkat. Makanya nomor 1 adalah pikiran dulu. Pikiran harus rileks, harus santai, harus meleh, harus netral. Banyak ingat kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu rumus dari Allah, solusi dari Allah, metode Allah, jalan keluar yang sumbernya dari Allah, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Jadi orang-orang yang beriman itu hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Maka ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Ya ini dulu, jadi pikiran harus rileks, harus santai, harus meleh, harus netral, harus semangat. Ya banyak mengingat Allah, bisa dengan zikir, bisa dengan amalan-amalan, mungkin membaca Al-Quran atau ibadah-ibadah sunnah yang lain. Kemudian setelah itu ya makan yang teratur, ya makan teratur, dikurangi pedas dan ini terlalu kecut asam, ya dikurangi. Kemudian untuk sementara dikurangi, dihindari makanan-makanan yang bersumber dari ketan, ya banyak yang dari ketan, ya mungkin jadah, tape ketan, wajik, ya atau yang lain lah. Nah, itu dihindari dulu karena memang jenis ketan ini makanan yang sulit dicerna. Begitu kita makan terus perut terasa kenyang, ya terasa kenyang. Selain itu mungkin obat yang bisa dicoba, ya sebenarnya madu sudah cukup sebenarnya. Madu karena tadi ya madu itu tidak bisa berdiri sendiri. Mungkin madu bisa dicampur dengan minyak zaitun atau madu dengan air hangat saja. Air hangat 1 gelas ini, ya 1 gelas ini sekitar 300 cc itu ditambah 2 sendok madu. 2 sendok madu itu sekitar 20 cc. Jadi 1 sendok itu sekitar 10 cc. 20 cc madu diaduk rata, diminum pagi, setiap pagi dan 1 jam menjelang tidur. Ya. Tuh, atau boleh mungkin ditambah minyak zaitun atau mungkin ditambah dengan buah kurma. Monggo silahkan ini. Jadi
Sebenarnya mudah ya mah ini. Dan dihindari beli obat ya pegelinu yang tanpa resep dokter. Ya, obat-obat pegelinu itu obat-obat pegelinu, obat asam urat, jamu-jamu yang tanpa resep dokter, tanpa kontrol dari dokter itu juga bisa membuat iritasi dari lambung kita sehingga mukosa lambung ini jadi tipis. Jadi tipis mukosanya karena tergerus oleh obat-obat anti nyeri. Obat-obat pegelinu yang tanpa resep dokter ini sehingga mukosa lambung itu tipis sehingga kalau kena makanan sedikit terasa ngintir-ngintir, terasa sebah, terasa senep dan lain sebagainya. Jadi memang sehat tadi adalah gaya hidup ya, gaya hidup. Makanya gaya hidupnya harus diperbaiki. Jadi itu ya, Pak Timo. Pak Timo yang ada di Wonogiri. Wonogiri ya. Ya, di Wonogiri. Baik. Di line telepon kita sapa, silahkan di 02716793000. Sudah adakah yang bergabung? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, kami nantikan ya. Kita selingi terlebih dahulu. Dari Bu Siti di Karanganyar ada 1, 2, 3. Oh ya, kita sapa dulu yang ada di line telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Bu Lis di Solo. Ibu Lis di Solo, silahkan. Dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku kreatininnya 1,5 dokter. Itu udah periksa periksa apa itu darah, sudah periksa dokter. Lah untuk herbalnya apa dokter? Yang boleh dimakan atau yang dilarang? Mohon pencerahan. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu Lis ya yang ada di Solo ya. Jadi urium kreatin atau kreatinnya tadi disebutkan agak tinggi 1,5, yang normal 1,1 ya. 1,1 ini tidak tinggi sekali tapi juga perlu waspada. Saran saya yang pertama tetap periksa ke dokter ya karena ini sudah agak tinggi ya 1,5 kreatinnya ya, itu tetap periksa ke dokter, jangan sampai tidak kontrol ya, tidak kontrol. Kemudian karena urium kreatin tinggi ini harus juga mengurangi makanan-makanan yang kaliumnya tinggi karena kalau kalium tinggi itu akan membebani daripada fungsi jantung itu sendiri. Makanya saya sarankan untuk putranya Ibu Lis yang ada di Solo ini mungkin sayur atau buah yang aman ya, sayur atau buah yang aman dulu, yang aman dikonsumsi maksudnya. Ini yang kandungan kaliumnya cukup rendah tapi nilai seratnya, nilai gizinya yang lain cukup tinggi. Itu mungkin yang aman ya, daun singkong, kemudian daun pepaya, kenikir ya, kemudian setelah kenikir ini ada gambas atau ceme, kemudian jipan ya, kemudian wortel, kemudian jagung ya, labu putih ya, kemudian kalau terong yang terong hijau, nggak boleh terong yang ungu. Nah ini kemudian buah yang paling aman adalah pepaya. Ya, pepaya. Kemudian kalau pir juga boleh, silahkan. Mungkin yang aman itu ya, 2 itu. Ya, 2. Kalau apel yang hijau ya, ini. Jadi memang ini harus gizinya artinya nutrisinya harus cukup dan dietnya memang harus baik. Nanti kalau kita banyak makan makanan kalium tinggi, nanti kreatinnya bisa naik. Kalau kreatinnya bisa naik, nanti fungsi dari ginjal itu akan menurun. Ya, menurun, membebani. Kemudian Ibu Lis juga karena kreatin tinggi ini juga berhubungan biasanya dengan hipertensi, maka makanan-makanan yang asin,
manis juga dikurangi. Masih boleh tapi dikurangi ya. Masih boleh dikurangi yang asin, kemudian yang terlalu manis ya. Mungkin herbal yang cocok ya, yang cocok untuk ini ya, saya rekomendasikan satu saja ya, satu saja, yaitu habas sauda ya. Habas sauda yang sudah diambil minyaknya ya, Negelif sativa atau minyak daripada habas sauda atau jinten hitam ya. Ya, seperti itu. Kalau yang lain-lain, karena memang yang lain-lain itu kandungan kaliumnya tinggi. Bisa juga nanti juga mungkin minyak zaitun juga bisa ya, minyak zaitun 2 itu saja. Kalau yang lain-lain kaliumnya tinggi justru nanti bertentangan dengan kreatin ya, kreatin yang tinggi tadi karena kandungan kaliumnya tinggi. Ya. Jadi ini bulis yang ada di Solo, mudah-mudahan putranya cepat sehat, kemudian kualitas hidupnya meningkat, tetap optimis bahwa Allah lah penyembuh segala macam penyakit. Jadi ini bulis, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Beralih di SMS dan WA kita lanjutkan ya, dari Ibu Siti di Karanganyar. Ada 1, 2, 3 ya. Yang pertama, usia saya 38 tahun. Dengan bertambahnya usia, badan terasa mudah lelah, Dok. Yang pertama, apa resepnya agar selalu fit? Yang kedua, minum rebusan, temulawak, laos, dan kunir itu diminum berapa kali sehari? Semisal dikonsumsi setiap hari, apakah bagus? Yang ketiga, apabila setiap hari minumnya itu tadi rebusan tadi dengan air hangat, apa juga bagus untuk kesehatan? Yeah. Bu Sri yang ada di Karanganyar ya. Ibu Siti. Bu Siti yang ada di Karanganyar. Ada 3 pertanyaan. Umurnya 38 ya, masih muda ya. 38 ya. Masih muda, bagaimana biar fit ya. Jadi memang faktor biar hidup sehat itu minimal ada 4 ya. Minimal ada 4. 1 dari faktor makanan. Yang kedua dari ini faktor aktivitas. Yang ketiga olahraga. Yang keempat istirahat ya. Dan yang kelima ini lingkungan, sebenarnya lingkungan. Jadi dari faktor makanan dulu. Faktor makanan memang kita dari Al-Quran juga sudah diterangkan, ya ayuhanas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib. Halal zatnya, halal cara mencarinya, dan thayyib artinya ada nilai gizinya. Ada nilai gizinya. Kemudian yang kedua adalah olahraga yang teratur ya. Olahraga yang teratur, monggo silahkan disesuaikan dengan kesibukannya. Kalau saya sarankan olahraga yang paling baik ya itu memenuhi 4 faktor ya. Olahraga yang baik, olahraga yang sehat itu memenuhi 4 faktor. 1 pagi hari, 2 di tempat yang terbuka ya, 3 harus rutin istiqomah ya, istiqomah rutin. Kemudian yang keempat, jangan terlalu lama. Nah ini kalau terlalu lama ya mungkin malah asam laktatnya yang muncul. Nah, asam laktat ini akan menjadikan kita jadi pegel, linu dan lain sebagainya. Kemudian olahraga teratur, aktivitas ya, aktivitas dijaga. Artinya aktivitas kita itu, hiburan kita itu adalah ngaji ya. Ngaji, hiburan kita itu adalah amalan-amalan ibadah. Monggo jadi yang bisa menjadikan hati kita tentram, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram, itu ditempuh ya, mungkin disibukkan ya dengan kegiatan-kegiatan positif, disibukkan dengan kajian-kajian atau ibadah-ibadah yang lain. Kemudian istirahat ya, istirahat ini juga harus cukup. Mungkin untuk usia 38 itu kurang lebih ya 6 sampai 7 jam ya. 6 sampai 7 jam. Mungkin sampai 8 jam juga enggak apa-apa. Nah, itu juga dijaga
Selain itu, pertanyaan yang kedua, apakah minum rebusan itu baik diminum setiap hari? Ya. Ya. Jadi rebusan tadi ada temulawak, jahe, dan kunyit. Itu caranya seperti yang sering saya sampaikan, kita sediakan 3 gelas air, ya 3 gelas air itu setara dengan mungkin 900 cc, ya. Atau mungkin kurang lebih ya 1 liter, 3 gelas air itu ya 300, ini kan 300 ya, 300 kali 3 berarti sekitar 900 lah. Itu kemudian temulawak 1 ruas dipotong-potong jadi 5, jahe 1 ruas dipotong-potong jadi 5, kemudian ada apa tadi, kunyit. Ya, kunyit dipotong-potong jadi 5, api dihidupkan, setelah mendidih, ya, api agak dikecilkan, ramuan tadi baru dimasukkan. Ditunggu sampai 10-15 menit. Setelah itu api dikecilkan, setelah agak dingin, ya disaring, dijadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Ini sebagai obat preventif, sebagai herbal yang preventif. Diminum setiap hari. Ya, suami istri minum, ya, insya Allah akan sehat, insya Allah akan bugar, karena memang kandungan di temulawak itu ada kurkumin, ya, kurkumin. Kurkumin itu sebagai hepatoprotektor, melindungi hati kita, melindungi liver kita, dan sebagai imunomodulator untuk meningkatkan imun sistem. Kemudian di jahe ada senyawa yang namanya gingerol. Ya, gingerol ini juga salah satu senyawa yang baik ya untuk melawan daripada radikal bebas. Jadi antioksidan yang kuat. Antioksidan yang kuat. Kemudian di kunyit ini juga senyawa aktifnya sangat baik. Ada minyak atsiri, kemudian ada juga kurkuminnya, ya, dan ada senyawa-senyawa yang lain, antihistamin, ya, anti analgesik dan lain sebagainya. Sangat baik. Moga diminum rutin. Ya, disediakan di rumah-rumah kita, disediakan di meja makan kita, ya, suami istri bisa minum, insya Allah akan sehat, insya Allah akan bugar, ya, dengan izin Allah. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, ya, ramuan tadi kalau diminum dengan air hangat setiap hari bagus ya, atau tidak? Boleh, ya boleh. Jadi tadi dengan direbus tadi, ya, oke. Ya, mungkin dicampur dengan madu ya nggak apa-apa ya, karena memang madu ini manfaatnya bisa baik, tidak berdiri sendiri. Kalau ditambah dengan ramuan-ramuan herbal, itu manfaatnya lebih baik, ya, lebih baik, karena memang apa ya, dalam Al-Quran itu surat 16 ayat 69 itu tadi kita baca, yahruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi sifaulinas. Sifat di sini kalau Al-Ustadz menerangkan kan, yang menyembuhkan hanya Allah, datangnya dari Allah, ya, datangnya dari Allah, ya, ya, lantaran mungkin madu, ya, dengan campuran yang lain. Madu tidak berdiri sendiri, ya, syifa itu adalah Allah, ya. Kalau dawa itu ya ramuan-ramuan herbal tadi. Nah, seperti itu, okay, Bu Siti yang ada di Karanganyar. Ya. Mudah-mudahan Ibu terus sehat, terus bugar, sehingga kualitas hidupnya meningkat dan ibadahnya juga meningkat. Ya. Selanjutnya dari Ibu Esti di Jogja menanyakan, kalau keputihan itu obat alaminya apa ya? Apa bisa pakai daun sirih? Kalau bisa, caranya bagaimana? Ya, kalau keputihan saya sarankan untuk daun sirsak ya. Selain itu, selain daun sirsak juga ini apa? Bawang putih ya. Bawang putih mengandung alin. Lah alin itu kalau kita makan, kita geprek, kita kunyah akan menghasilkan alisin. Lah alisin ini sangat baik ya sebagai anti jamur, anti fungi, kemudian anti kanker, kemudian juga sebagai anti histamin, ya, anti alergi, dan masih banyak lagi manfaat alisin. Kemudian daun sirsak ini juga sangat baik ya, karena daun sirsak itu senyawanya ada polifenol, ada saponin,
ada bioflavonoid, dan ada senyawa genestin, acetogenin, senyawa-senyawa itu, dan bahkan ada senyawa yang namanya adrimiasin, ya adrimisin, ya adrimisin ini salah satu senyawa yang sangat kuat ya untuk menggantikan zat untuk kemoterapi. Ya, zat untuk kemoterapi itu namanya tadi ya adrimiasin atau doxorubicin. Nah, ini senyawa untuk kemoterapi menghambat pembelahan DNA sel kanker, kemudian juga mampu membunuh sel kanker, dan sangat baik untuk juga kesehatan wanita, ya reproduksi wanita, termasuk mungkin kalau ada polip, termasuk ada mungkin keputihan tadi, kemudian juga mungkin ada mungkin gangguan-gangguan di organ kewanitaan atau organ reproduksi wanita. Itu sangat baik dengan daun sirsak, ya bukan daun sirih tapi daun sirsak. Caranya kemarin sudah kita bahas, caranya ya kita sediakan 7 lembar daun sirsak yang sudah agak tua, jangan muda, sudah agak tua malahan, karena memang kalau sudah agak tua itu tadi polifenolnya, saponinnya, bioflavonoidnya, genestinnya, kemudian quercetin itu akan artinya sudah matang, sudah penuh senyawanya, senyawa kompleksnya tadi sudah sangat bagus, sudah matang, sudah siap dipakai atau digunakan. 7 lembar, kemudian direbus dengan 3 gelas air, dijadikan 2 gelas air, bisa diminum dengan madu atau langsung diminum juga nggak apa-apa. Nggih, itu Ibu Esti ya, di Jogja. yang ada di Jogja. Mudah-mudahan keputihannya bisa membaik, bisa sembuh, dan mudah-mudahan tidak kambuh lagi, dan akan meningkatkan kualitas hidup, dan mudah-mudahan ibadahnya optimal, tidak terganggu dengan keputihan. Ya, baik, di line telepon kami terima. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Sri di Pacitan. Ya, Ibu Sri di Pacitan, ada suara gangguan besar di belakang. Ya, terima kasih. Ya, udah. Silakan. Udah ya Mas ya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu Sri. Dok, yang saya tanyakan ada 2 pertanyaan, yaitu lambung saya itu masih suka perih, itu obat herbalnya apa ya, Dok, begitu? Ya. Yang saya kalau anemia saya itu masih standar 8. Ya. Terus suami saya itu sendi yang 2 sendi pantatnya itu sakit udah berapa ya, udah ada kali sebulan itu diobati dari dokter kok belum sembuh, dari ini belum sembuh. Itu gimana ya, Dok, obat herbalnya apa ya? Begitu ya, Dok, yang saya tanyakan. Apa perlu minum itu rapuan yang sebangsa jahe, terus kunyit, temulawak, apa perlu minum itu apa gimana? Ya. Gitu, Dok, yang saya tanyakan. Terima kasih, mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Sri di Pacitan ya, yang rajin bertanya. Masih saya sarankan ya untuk makan buah korma ya, pagi mungkin 3, siang 3, dan malam 3 untuk meningkatkan HB-nya. Kemudian mahnya juga sering kambuh. Jadi mah ini madu saja dengan air hangat, insya Allah akan baik. Tapi juga tadi diperbaiki pola pikirnya, ya. Jadi memang mah itu kebanyakan itu dari pikiran, kebanyakan hampir 85%, ya, itu dari penggalih, ya, penggalih atau dari pikiran, manah,
Mana? Ya seperti itu. Jadi pikirannya memang harus rileks dulu, harus santai, meleh, netral, semangat, banyak bersyukur, ya, kemudian qanaah dan lain sebagainya, itu banyak mengingat Allah, meningkatkan ibadah, ya, gemar, rajin, ya, melaksanakan ibadah sunnah. Nah, seperti itu. Jadi biar kita selalu ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah. Nah, kalau kita ingat kepada Allah, pasti ya hati kita akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Kemudian juga tadi semua dari ketan dikurangi, kemudian pedas dan kecut juga dikurangi. Nah, ini saya sarankan untuk Bu Sri ini madu tadi, madu ya, dengan air hangat 1 gelas dicampur madu, ya, 2 sendok makan, diaduk sampai rata, diminum ya pagi dan 1 jam menjelang tidur, ya, insya Allah akan baik. Atau mengonsumsi ramuan tadi, ya, ramuan. Kalau ini Bu Sri ini saya sarankan ramuannya tetap temulawak, jahe dan kunyit, ya, ini juga baik, ya, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, suaminya sering nyeri, ya, pada daerah pantat, ya, memang itu harus diperiksakan ke dokter. Kalau perlu dirongsen, kemungkinan juga ada istilahnya, ya, mungkin saraf isiatika atau mungkin saraf kejepit yang ringan, sangat ringan, atau mungkin yang lain, ya. Sudah 1 bulan diobati terus nggak sembuh-sembuh, memang ini juga dicari penyebabnya dulu, apakah memang kalau mungkin dirongsen, nanti dirongsen lumbal, ya, akan kelihatan. Biasanya yang paling sering antara lumbal 5 dan sakrum 1, ya, itu kalau memang ada saraf kejepit yang ringan, ya, yang pertama dikurangi angkat junjung berat, angkat yang berat dikurangi, kemudian tidur di tempat yang rata, ya, jangan kasurnya terlalu empuk. Nanti kalau terlalu empuk, tulang belakang melengkung mengikuti kasur, bangun tidur sakit sekali. Kemudian dingin dan angin juga dikurangi, karena dingin dan angin ini memicu kontraksi otot dan saraf. Makanya kalau kena dingin dan angin, nyerinya bertambah. Ya, ini dihindari. Kemudian banyak makan sayur, banyak makan buah. Kemudian juga olahraga yang paling baik adalah renang, ya, renang. Kemudian ramuan untuk suami Bu Sri yang ada di Pacitan, ini saya sarankan tadi ada temulawak, kemudian ada jahe dan lengkuas, ya. Jadi bukan kunyit tapi lengkuas atau laos, ya, 1 ruas jahe, 1 ruas temulawak dan 1 ruas laos. Nah, ini karena laosnya ini analgesiknya sangat tinggi, sangat kuat, sangat baik, ya. Kemudian juga senyawa-senyawa yang lain sangat baik untuk inflamasi, ya, untuk radang, untuk peradangan, anti radang, anti inflamasi. Ya, itu, ya, Bu Sri. Mudah-mudahan Bu Sri tetap sehat, habisnya terus menaik, kemudian kualitas hidupnya meningkat, dan ibadahnya kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah juga semakin meningkat. Ya, baik pemirsa, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya tentunya, ya. Jangan lupa bagi Anda yang melayangkan pertanyaan yang ada di SMS dan di WA, cantumkan nama terang dan juga kota asal Anda berada. Kalau tidak ada identitasnya, nanti akan kita dahulukan yang ada identitasnya, ya. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Hidup Sehat Alami kesempatan kali ini. Kita lanjutkan di line telepon kembali di 6793000, kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana Bapak?
Hadi di Palembang. Ya, silakan Pak Hadi, Palembang. Assalamualaikum Dok, Mas Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Hadi. Gini Dok, usia saya kan udah 74 tahun. Istri saya 70 tahun. Nah, ini apa karena usia atau gimana? Sering menderita nyeri-nyeri di bahu atau di pinggang. Apa ini rematik apa yang nggak tahu. Nah, ini obat herbalnya apa Dok? Ya. Nggih. Nah, saya jumpa ini ada kapsul kecekit. Nah, kalau saya baca fungsinya itu untuk nyeri tulang, apa ini otot kaku, kesemutan, ada cikungunya, terus encok, rematik. Nah, ini bisa dikonsumsi apa enggak Dok? Kalau tulisannya di sini nggak ada PR, nggak ada POM TR-nya, tapi ada Depkes nomor TR. Nah, cuma itu keterangannya Dok. Kalau yang dulu itu ada POM TR-nya, yang obat BC8 itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi sama Bu Hadi ya yang ada di Palembang. Usia beliau 74 tahun, jadi bonusnya sudah banyak ya, sekitar 10-an tahun bonusnya. Ya. Jadi disyukuri Pak Hadi ya, jadi seusia 74 tahun, insya Allah masih sehat, masih bugar, hanya saja ya sering pegel-pegel di pundak, sering pegel-pegel di pinggang. Ya ini saya sarankan memang walaupun usianya masih sudah sepuh ya, sudah tua 74 tahun, tetap jaga kesehatan, itu yang penting. Usia-usia seperti itu ya, untuk Pak Hadi dan Bu Hadi ini yang ada dua, jadi jaga kesehatan dan memperbanyak ibadah. Itu saja. Insya Allah kalau urusan dunia tidak bisa mencapai lagi seperti ketika muda ya. Jadi memang dinikmati hidupnya, terus kesehatannya dijaga, terus juga ibadahnya ditingkatkan. Nah ini mungkin saya sarankan tempat tidurnya yang pertama ya, jangan terlalu empuk, artinya jadi kasur atau itu terlalu empuk sehingga tulang belakang ini tidak bisa lurus. Paling bagus tempat tidur itu rata sehingga tulang belakang ini lurus. Kalau tulang belakang ini lurus, nanti bangun tidur juga enak. Tapi kalau terlalu empuk, ada jeglongan, tulang belakang mengikuti kasur tadi, itu justru nanti bangun tidur nyeri semuanya, kaku-kaku ya, kaku-kaku. Walaupun saat tidur nyaman, nyenyak, tapi bangun tidur kaku dan timbul nyeri, pegel dan lain sebagainya. Kemudian yang saran yang kedua, tetap makan yang sehat, makan yang bergizi, halalan thayyiban, ya, olahraga teratur. Untuk Pak Hadi, Bu Hadi ini jalan-jalan santai saja, jalan-jalan dinikmati pelan-pelan, mungkin habis subuh, habis qiraah, monggo silahkan disesuaikan dengan kesibukannya. Kemudian juga monggo silahkan minum yang teh juga boleh, nggak masalah ya. Kemudian memang ramuan yang paling saya sarankan untuk usia-usia seperti itu ada temulawak, kemudian ada jahe dan ada kunyit, itu yang saya sarankan. Itu terus dikonsumsi, insya Allah akan sehat, akan bugar. Kemudian untuk obat kecedit yang tanpa POM TR, yaitu tidak kami rekomendasikan ya, karena belum ada secara bukti ya, mungkin prakliniknya, uji prakliniknya belum ada, atau uji kliniknya juga belum ada, sehingga ekstrak mungkin yang dibuat itu kebersihannya kurang, kemudian juga ukuran atau dosisnya yang mungkin atau berlebih juga bisa kurang ya, atau mungkin ya
kebersihan higienitasnya tidak terkontrol ya, tidak terkontrol. Makanya nanti insya Allah dengan ramuan temulawak, jahe, dan kunyit itu sudah baik, tidak harus minum obat yang kecetit ya, obat kecetit tadi karena memang belum ada POM TR-nya ya, belum ada rekomendasi dari Balai ya Pengawasan Obat dan Makanan, badan ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan belum ada. Jadi kita masih ragu cara mencampurnya, cara membuatnya, komposisinya, dosisnya, ya itu apakah sudah terukur, kebersihannya apa terjaga, kita tidak tahu, ya tidak tahu. Makanya tidak saya rekomendasikan. Jadi itu Pak Hadi sama Bu Hadi mudah-mudahan yang di Palembang terus sehat, terus bugar sehingga ibadahnya selalu meningkat. Ya. Jadi. Baik. Kembali di SMS dan WA dari Ibu Ana, kali ini di Sragen. Minum air kelapa 1 hari boleh minum berapa gelas, Dok? Ya, jadi air kelapa itu memang fitokimianya atau senyawanya banyak ya, terutama ada zat gula jelas karena memang manis ya. Gulanya memang dalam air kelapa ini bentuknya sukrosa, fruktosa ya. Mungkin juga glukosa ya, ada 3 ini gula itu. Kemudian di air kelapa kandungan yang paling penting, yang paling berperan adalah kalium dan natrium. Kalium dan natrium ini juga sangat bagus untuk balancing dari cairan kita, dan juga kalium dan natrium ini juga akan memperbaiki sistem pembuluh darah kita, bisa menjaga usaha preventif daripada hipertensi. Natrium kalium ini. Kalau memang mau minum air kelapa ya saya sarankan sehari 1 ini saja, 1 buah kelapa itu. Kalau kelapa muda itu mungkin 2 gelas ya Pak Tommy ya. Mungkin 2 gelas bisa diminum pagi sore, jangan terlalu sering karena memang kandungan fruktosanya, kandungan gulanya sangat tinggi. Ya, seperti itu ya Ibu Ana yang ada di Sragen. Ya, yang ada di Sragen. Yeah. Berikutnya dari Bapak Mujahid di Merauke. Bagaimana mengatasi tekanan darah tinggi? Oh ya, tekanan darah tinggi ya. Jadi memang pertama gaya hidupnya dirubah, kurangi asin dan kurangi gula, kurangi moto atau mitsin, ya karena kandungan natriumnya tadi berlebih. Kemudian banyak makan sayur, banyak makan buah, olahraga tetap teratur, jaga pikiran, ya pikiran harus rileks, santai, semeleh, netral, semangat. Jadi istilahnya jangan mudah marah, mudah emosi sehingga budreknya naik. Ya, sehingga budreknya naik. Jangan, itu dihindari. Banyak mengingat pada Allah, banyak mendekatkan diri pada Allah, banyak berdoa kepada Allah bahwa penyembuh itu adalah Allah. Ya, kita yakin ya, wa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila kita sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Kemudian makanan-makanan yang kita sarankan, seledri baik ya, kemarin sudah kita bahas ya, karena di dalam seledri itu ada apigenin, apin, dan manitol ya. Jadi apigenin, apin, terutama apigenin ini dalam seledri ini mengandung senyawa yang namanya beta blocker. Beta blocker itu dapat memperlambat daripada detak jantung, kemudian juga menurunkan kekuatan kontraksi jantung ya, sehingga aliran darah yang terpompa sangat baik, juga akan menurunkan daripada hipertensi atau tekanan darah. Ada apigin dan apin dan manitol ini sebagai salah satu sebagai antidiuretik ya. Antidiuretik juga bisa mengeluarkan kelebihan cairan dan garam dalam tubuh kita, dalam ginjal kita. Ya, sehingga juga akan memperbaiki daripada
sistem jantung, sistem pembuluh darah, dan sistem ginjal kita. Sehingga juga apin dan manitol ini karena sebagai antidiuretik juga sangat baik ya untuk menurunkan daripada hipertensi yang ada di seledri ya, apigenin, apin dan manitol. Itu Pak Mujahid di Merauke. Mujahid di Merauke ya. Ya. Jih. Masih di SMS dan WA dari Ibu Konita di Gombong. Apa perbedaan asam urat dengan rematik? Ya. Saya menderita biduran. Kalau kambuh suka gatal dan panas rasanya seperti digigit nyamuk. Tapi banyak di mana-mana. Sebabnya apa dan bagaimana solusinya, Dok? Ya, rematik ya. Bedanya rematik dan asam urat. Jadi asam urat itu bisa dicek dengan lab ya, laboratorium. Ya, laboratorium. Ini sama-sama nyeri sendi ya, sama-sama nyeri sendi. Nyeri sendi itu banyak ya. Ada nanti kalau di lutut ada namanya osteoartritis, radang sendi, atau pengapuran namanya osteoartrosis, pengapuran sendi. Dan ada rematik sendiri ini. Kemudian ada asam urat ya. Kalau asam urat ya ini biasanya nyeri di sendi dan pindah-pindah, tidak menetap. Kadang suatu saat di ibu jari tangan, kadang suatu saat kalau kambuh di siku ya, siku tangan. Suatu saat bisa di lutut kaki, suatu saat bisa di ibu jari kaki. Jadi pindah-pindah dan merah itu asam urat. Dan kalau dicek di laborat itu kalau bapak-bapak itu melebihi daripada 7 ya, lebih dari 7,2 WHO sekarang ya. Asam urat normal WHO sekarang ini di bawah 7,2. Kalau melebihi itu mungkin 8, mungkin 7,9 berarti asam uratnya tinggi, atau mungkin sampai 9 ya, asam uratnya tinggi. Kalau ibu-ibu asam urat yang normal itu di bawah 5,6 ya. Nah, 5,6. Kalau ternyata ibu-ibu dicek 7 berarti itu tinggi ya, tinggi. Kemudian kalau rematik ini cenderung kepada autoimun ya, kepada autoimun, nyeri-nyeri pada biasanya memang sekujur tubuh ya, sekujur tubuh, ada di sendi siku atau elbow joint, kemudian di sendi tangan, di wrist joint, kemudian di lutut, kemudian di ankle. Ini rematik, ini masuk kepada autoimun. Autoimun itu ya karena memang sistem imun itu justru merusak daripada sel sehat kita. Nah, beda. Nanti kalau ada osteoartrosis itu beda lagi, itu pengapuran sendi. Osteoartritis ini radang sendi, biasanya menetap tapi ada merahnya, ya ada panasnya, menetap. Ya, ini osteoartritis atau radang sendi. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa Pak Tommy tadi? Gatal-gatal. Sering gatal, biduran, ya? Sering biduran ya. Sering biduran itu berarti ini sistem imunnya menurun ya, mungkin bisa karena kena dingin, udara dingin, biduran, atau mungkin makan udang, biduran, atau makan ikan laut, biduran. Yang sering kalau biduran ini biasanya kena PPL dingin, penyebab penyakit luar karena dingin dan angin. Ya, PPL dingin dan angin, penyebab penyakit luar dingin dan angin. Nah itu bagaimana untuk mengatasi? Nah, kita tidak mungkin kalau musim dingin kita menghindari, nggak mungkin ya. Kita harus pergi kemana kan tidak mungkin, ya. Pindah kota, tidak mungkin. Makanya harus meningkatkan imun sistem. Ya, imun sistem ini insya Allah sangat efektif ya. Nanti bisa diterapkan. Satu dari ramuan tadi, tetap ramuan ya, temulawak, jahe, laos, ditambah satu yang namanya meniran ya, meniran.
Meniran atau Pilantus riruri ini mengandung pilanti. Pilanti ini ya dalam Pilantus riruri atau dalam meniran ini berfungsi sebagai salah satunya juga hepatoprotektor dan imunomodulator yang kuat untuk meningkatkan imun sistem yang baik. Makanya di situ ada kurkumin juga sebagai untuk meningkatkan daya kekebalan tubuh, daya tahan tubuh, dan ada pilantin atau polipilantin ya, dalam Pilantus riruri. Ini sangat efektif. Monggo itu nanti diminum terus, dibuat terus. Jadi memang tidak hanya 1 minggu, 2 minggu, itu menjadi kebutuhan kita, menjadi kebiasaan kita, menjadi habit kita. Insya Allah akan sehat, akan bugar. Kemudian saya sarankan kalau memang tiap pagi jalan-jalan ini ya. Kemudian minumnya air putih hangat, bisa dicampur dengan madu. Ya, bisa dicampur dengan madu. Itu insya Allah nanti mungkin 2 minggu sampai 3 minggu sudah ada progresnya, sudah baik. Ternyata kena dingin tidak kambuh. Dan ini kesehatan yang lain juga akan meningkat, ya, akan meningkat. Kebugarannya akan meningkat, kualitas hidupnya akan meningkat. Kalau kualitas hidupnya meningkat, mungkin juga produksinya meningkatannya, etos kerjanya juga meningkat, ekonominya meningkat. Ya, kalau sehat, bugar dan semuanya juga meningkatkan keharmonisan keluarga dan lain sebagainya. Jadi memang sehat ini pangkal segala-galanya. Yeah. Makanya sehat itu nomor 2 setelah iman. Al-afiyatu ba'dal yakin. Mintalah afiat setelah keimanan, setelah keyakinan. Itu. Baik. Kita beralih di line telepon kembali di 6793000. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana Bapak? Dari Pak Joko Sukoharjo. Pak Mari, Joko. silakan Pak Silakan Sukoharjo. Mau tanya Pak Dokter. Ya, silahkan. Ini Pak Dokter. Saya itu kadang-kadang sering nyeri di badan, terutama di bawah ketiak itu dokter. Ya. Kemudian pindah lagi kadang-kadang ada di kaki, terus ada yang di dada, tapi itu terus sembuh sendiri itu. Nah, itu gejala apa Pak Dokter? Pertama itu. Terus yang kedua, apakah batu empedu itu bisa diobati tanpa operasi? Terus kalau diobati terus, apa efeknya? Terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko yang ada di Sukoharjo ya. Jadi sering nyeri yang berpindah-pindah. Kadang di dekat ketiak, kadang di mungkin belakang pundak atau di dada, kemudian di kaki, ya. Dan untuk istirahat sembuh sendiri, ya itu mungkin kecapean saja atau mungkin istilahnya hanya mialgia, nyeri otot saja, atau memang ada salah satu zat yang kekurangan zat, mungkin ion kalsiumnya kurang atau mungkin magnesiumnya kurang, karena memang magnesium itu salah satu fungsinya itu untuk memperbaiki sistem otot kita. Kadang sering kram, ya, mudah sekali kram. Nah, itu juga bisa karena memang kurang unsur daripada namanya magnesium atau ion kalsium. Monggo mungkin Pak Joko bisa magnesium, kemudian kalsium itu banyak di ikan kutuk, boleh silahkan, atau ancovi, gereh teri, ya, ikan teri ada, ya, itu kandungan magnesiumnya tinggi, kandungan kalsiumnya tinggi, sehingga kita tidak mudah nyeri otot atau mialgia, tidak mudah kram, ya, karena memang kecukupan daripada magnesium dan ion kalsium. Monggo Pak Joko, ya, bisa dicobalah. Kemudian yang kedua, apakah
batu empedu itu bisa disembuhkan tanpa operasi, tergantung batu empedunya. Kalau memang batu empedunya sudah besar, sudah memenuhi daripada kantong empedunya, memang paling baik adalah dioperasi. Tapi kalau masih kecil, apabila dalam bentuk endapan, apalagi mungkin dalam bentuk pasir ya, pasir atau endapan yang ada di kandung empedunya atau gallbladder ya, kandung empedu ya, itu bisa disembuhkan tanpa operasi ya. Mungkin dengan obat-obat herbal ya, itu bisa disembuhkan. Yang masih kecil juga termasuk seperti batu, kalau sudah besar memenuhi ginjalnya ya paling bagus dioperasi. Tapi kalau masih kecil, hanya sebesar mungkin kedelai sebesar ya, kedelai itu masih bisa diobati dengan obat-obat penggembur batu atau herbal, misalnya kumis kucing ya, misalnya kejibeling dan lain sebagainya. Insya Allah masih bisa Pak Joko ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, kita tawakal kita kepada Allah. Selain itu juga usaha-usaha lahiriah ya, usaha-usaha batiniah ya, kita tempuh ya, mudah-mudahan dengan izin Allah ya, dengan pertolongan Allah bisa sembuh. Itu Pak Joko yang ada di Sukoharjo, mudah-mudahan terus sehat. Ya. Berikutnya dari SMS dan WA, Ibu Yuli di Jogorogo menanyakan, saya merasa perutnya itu penuh atau begah dan mual serta mulut pahit. Dada sebelah kiri kadang nyeri dan terasa pusing, mudah capek. Ya. Punggung pegal-pegal, kadang sampai kaki juga pegal-pegal. Bagaimana pengobatannya ini, Dok? Ya, itu mungkin sudah misalnya mah kronis, mungkin juga sudah sampai ke GERD, gastroesophageal reflux disease. Tapi semua penyakit itu ada obatnya. Jadi kita yakin dengan janji Allah ya. Dengan janji Allah, wa idza maridu fa huwa yasfin. Ya, kalau ada sakit pasti ada obatnya. Kita yakin ya. Kita yakin dengan janji Allah. Jadi memang pertama harus merubah gaya hidup, pola hidup itu. Jadi sudah sampai nyeri berpindah-pindah, sampai kembung, kemudian mungkin asam lambungnya ke atas, mendesak diafragma, kemudian terasa dadanya nyeri atau sesak ya, besesek bukan sesak, jadi besesek. Nah, itu yang harus merubah gaya hidup, lifestyle-nya, gaya hidupnya ya. Jadi yang pertama pikiran, memang pikiran nomor satu ya, pikiran nomor satu harus rileks, harus santai, harus semeleh, harus banyak bersyukur, tawakal kepada Allah ya. Itu semuanya ya, memang harus kita usahakan. Di keluarga harus istilahnya harus harmonis, tidak ada masalah-masalah di keluarga, harus diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan ya yang diberikan oleh Allah, solusi-solusi Allah. Misalnya tadi alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Dan Al-Qur'an ini adalah sifat ya, obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sifa'u wa rahmatul lil mu'minin wala yajidud dolimina ila khusaro. Bahwa Al-Quran ini diturunkan sebagai penyembuh ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmah ya. Jadi sifat dan rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Asifa'u lima fis sudur ya, obat penyakit yang ada dalam dada. Dalam dada itu tadi rasa khawatir, was-was, gek-gek. Nah, itu penyakit-penyakit yang ada dalam dada, was-was. Ya, khawatir. Kalau istilah kedokteran anxiety ya. Jadi was-wasnya berlebihan, khawatirnya berlebihan. Nah, ini obatnya adalah Al-Qur'an. Ya, obatnya adalah Al-Qur'an. Asifa'u lima fis sudur. Ya, penyembuh penyakit yang ada dalam dada. Asifah itu adalah Allah. Ya, adalah Allah. Makanya kembali pada solusi Allah.
Kemudian selain itu, selain pikiran, selain harus banyak mendekatkan diri pada Allah, banyak ibadah, usaha lahiriah ya ditempuh, ya mungkin berobat dokter atau minum herbal juga nggak apa-apa tadi. Kalau ini saya sarankan memang ditambah ya, kalau ini tetap temulawak, tetap jahe, kunyit ditambah dengan meniran, ya, meniran. Itu dirutini ya, dicampur dengan madu ya. Madu ini sangat baik. Jadi madu itu memang itu juga janji Allah ya. Yakhruju mim butuniha ya sarabun mukhtalifun alwanuhu ya fihi sifaulinas. Ini janji Allah. Ya, dicampur dengan madu, mudah-mudahan dengan izin Allah bisa sembuh, karena memang gula dalam madu itu mudah diserap oleh lambung dengan gejala apapun, ya, mudah diserap madu itu, karena memang kandungan gulanya adalah fruktosa, mudah sekali diserap dan bisa diubah langsung menjadi glukosa, mudah sekali diabsorpsi oleh lambung dalam kondisi apapun. Ya, ini madu. Ya, kemudian selain itu ya semua dari ketan dihindari, jadah, lemper, undi-undi wajib tapi ketan. Ya, dihindari. Ya, dihindari karena kalau makan itu terus perut terasa kenyang, ya, sesek tadi, penuh. Ya. Kemudian juga kita memang harus refreshing ya. Refreshing kita apa? Olahraga. Refreshing kita apa? Refreshingnya orang-orang yang beriman dan bertakwa itu adalah ngaji, tadabbur Al-Qur'ani dengan serius. Itulah refreshing kita, ya, refreshing kita. Boleh juga dengan anak, dengan keluarga, monggo keluar untuk refreshing, ya, melihat keindahan alam, melihat maha besar ciptaan Allah. Monggo silahkan. Ya, satu keluarga diajak, namanya senang-senang itu jangan sendiri. Untuk dirinya sendiri, ya, semuanya diajak. Itu juga bisa, monggo kolo-kolo nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi memang harus merubah gaya hidup. Mudah-mudahan dengan merubah gaya hidup, mencontoh perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat, insya Allah akan sehat. Tidak hanya sekedar sehat jasmani, tapi sehat rohani kita, sehat mental kita, sehat jiwa kita, sehat sosial kita, sehat ekonomi kita, dan sehat spiritual kita. Iya. Gitu. Baik. Berikutnya masih ada di SMS dari Pak Rio, usia 40 tahun, dari Sumatera Barat. Punya keluhan kencing berbusa dan hasil lab proteinnya +1. Apa herbal supaya ginjal saya sembuh, dan anjuran dan pantangannya apa, Dok? Ya, jadi kalau proteinnya positif ya, protein urin, itu mestinya protein urinnya positif, berarti nggih ada gejala-gejala ya, mungkin ginjalnya mengalami penurunan fungsi, tidak masalah, semuanya ada solusi ya. Kalau kita tawakal kepada Allah, ya, fahuwa hasbuh, ya, pasti ya kita diberi jalan keluar, diberi mudahkan urusan kita dan lain sebagainya. Jadi Pak Rio ya tadi, Pak Rio ya. Jadi mungkin itu ya sudah sampai kepada sindrom nephrotik ya, atau SN. Tapi hanya positif 1. Nah ini insya Allah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah segera sehat. Saya sarankan untuk Pak Rio tetap berobat ke dokter ya, karena memang nanti ada obat-obat yang diberikan dan itu istilahnya tapering down, dosisnya terus dikurangi terus sehingga sampai protein urinnya negatif. Nah, untuk mempercepat penyembuhan itu juga bisa didukung dengan obat-obat atau herbal ya yang dari lingkungan kita. Ya. Mungkin saya sarankan untuk Pak Rio tetap buah tomat ya. Buah tomat ini memang paling baik ya untuk memperbaiki sistem ginjal dan saluran kencing. Karena di buah tomat itu mengandung alkaloid, selenoid, saponin,
kemudian asam folat, ya, asam malat, asam sitrat, kemudian ada bioflavon, ada termasuk beta karotin, ya, kemudian lengkap mineralnya lengkap, ya, unsurnya lengkap, ada kalsium, ada magnesium, ada fosfor, kemudian ada natrium, ada Fe, ada sulfur. Kemudian yang penting lagi adalah senyawa yang namanya likopen. Ya, likopen ini akan memperbaiki, ya, daripada sistem saraf ginjal kita. Ya, likopen, ya. Di situ masih ada niacin, ada histamin, ada pektin, ada arbutin, ya. Ada masih banyak senyawa yang lain, tapi yang paling bagus, yang berperan penting untuk memperbaiki sistem ginjal dan sistem saluran kencing kita adalah likopen. Nah, likopen ada kandungan senyawa yang namanya likopen. Likopen ini akan memperbaiki, istilahnya meregenerasi sel-sel daripada ginjal kita, sehingga ginjal kita diregenerasi dengan likopen ini, sehingga menjadi baik lagi, menjadi normal lagi, sel-selnya menjadi muda, sehingga ginjalnya semakin sehat. Kalau ginjalnya semakin sehat, maka insya Allah juga protein urinnya akan negatif, dan tadi berbusa tadi sudah akan kembali normal. Jadi ini ya Pak Rio, tetap semangat, usaha lahiriah, usaha batiniah, ditempuh semuanya, mendekatkan diri kepada Allah, yakin dengan janji-janji Allah. Barang siapa yang bertakwa, ya pasti Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa ma yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Ya, nanti bisa diulang di surat At-Tolaq, surat ke-65, ayat 2 awal, ayat 2 akhir, ayat 3 awal, dan ayat 4 yang akhir. Bisa diulang-ulang, itu janji bagi orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar, akan diberikan rezeki tanpa disangka-sangka. Yang bertawakal kepada Allah akan diberi kecukupan, ya, dicukupkan segala urusannya, segala kebutuhannya, dan yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan segala urusannya. Ini ya Pak Rio, janji-janji Allah pasti akan ditepati, syaratnya juga harus ditepati. Ya. Itu Pak Rio, mudah-mudahan terus sehat, mudah-mudahan protein urinnya cepat normal. Ya, baik. Beralih di line telepon kembali. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oh iya, sudah lepas. Berikutnya kita bacakan di SMS dan WA dari Ibu Sri, usia 62 tahun. Punya keluhan, habis mandi kok bibir saya seperti ada lengket-lengket, seperti ada lemnya. Gejala penyakit apa seperti ini, Dok? Mungkin kumur-kumurnya kurang bersih. Oh, tapi itu Ibu Sri ya. Yeah. Jadi kalau habis mandi kok kok mulutnya lengket apa? Ya. Minum dulu sebelum mandi, ya. Habis gosok gigi kemungkinan ya kumurnya lupa, kan bisa juga itu ya. Berkumurnya lupa atau kumurnya kurang bersih juga bisa. Ya, jadi lengket ya, mungkin karena coba nanti memang kita itu harus menjadi dokter untuk diri kita masing-masing, ya, harus jadi dokter untuk dirinya sendiri. Artinya jadi dokter untuk dirinya sendiri itu kita saling niteni, ya, niteni. Habis makan ini kok perut melilit. Habis makan ini kok biduran. Habis minum ini kok mungkin tadi ya mulutnya seperti ada lemnya. Itu dititeni, ya. Atau mungkin sabunnya kalau pakai sabun ini ya merek tertentu kok nggak ada, kok mulutnya
bersih-bersih saja, aman-aman saja, tidak lengket. Oh, kalau pakai sabun ini kok kok mulutnya lengket. Makanya menjadi dokter untuk tubuh kita masing-masing, untuk diri sendiri. Monggo ini ya dititani dulu, ya itu ya gejala itu di kedokteran tidak ada diagnosanya. Habis mandi, mulut terasa terlem ya, lengket ya. Sebabnya apa? Mungkin dari sabun yang kurang bersih, dari pasta gigi kurang bersih juga bisa. Atau mungkin malah mandi belum gosok gigi habis makan sawu. Sawu. Seperti itu. Monggo jadi titeni kita semuanya ini saya sarankan menjadi dokter untuk tubuhnya masing-masing, untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Ya, berikutnya dari Ibu Pairah di Pacitan. Kalau makan buah itu sebaiknya sebelum makan atau sudah makan, Dok? Karena saya kalau makan buah sebelum makan perut terasa perih gitu. Ya, memang paling baik sebenarnya ya menurut kesehatan, ditinjau dari kesehatan, makan buah itu sebelum makan ya. Artinya itu menjadi makanan pembuka buah itu, karena perut kita itu dalam keadaan kosong harus ada makanan-makanan yang ringan. Makanan-makanan yang ringan itu maksudnya senyawanya. Kalau di buah itu gulanya, jenis gulanya adalah gula fruktosa ya, artinya gula yang paling aman. Setelah itu artinya lambung kita terkondisikan, lambung kita mulai adaptasi, baru mungkin nasi, baru makanan yang lain. Paling bagus seperti itu. Memang ini sunnah Rasulullah, dan ya ini juga diterapkan di negara-negara maju ternyata ya, negara-negara maju. Jadi mungkin di Cina sana ya, di Cina sana itu makanan pembuka justru ya buah, justru sayur, nasi itu terakhir. Nah ini masalahnya mungkin belum terbiasa, Bu ya, Bu yang ada di Pacitan, Bu Pairah. Coba di buah yang ini dulu yang aman ya, misalnya pisang. Nah, sebelum makan itu pisang dulu. Pisang itu termasuk buah yang aman dan netral. Ya, tidak terlalu asam, tidak terlalu kecut, ini netral ya, dan kandungan kaliumnya juga tinggi, bagus untuk menguatkan otot-otot jantung. Pisang dulu satu, dicoba, memang harus dilatih. Harus dilatih. Ini pisang yang mas kecil apa yang pisang gede? Ya semua pisang boleh ya. Ada yang besar sudah terlanjur kenyang. Ya itu. Dan masalahnya gini, orang Jawa itu ada ukoro, gedang, digeget bar madang itu loh. Ada ngikut irama katanya. Irama katanya, cengkir kencengnya pikir, ya, tebu asepeng kalbu. Ya, gedang digeget bar madang. Ada istilah itu sehingga itu mempengaruhi gaya pola makan kita. Sebenarnya menurut agama, menurut ya tuntunan itu buah itu sebagai pemakan pembuka ya, seperti kalau kita buka puasa itu. Buka puasa itu makanan yang disarankan adalah makanan yang tidak disentuh oleh api. Tidak disentuh oleh api itu ya buah segar. Bukan buah godok atau buah goreng. Pisang goreng nanti, pisang godok itu disentuh api. Ya, artinya yang segar, ya yang segar. Atau mungkin air putih, ya air putih. Kalau memang air putih dulu, ya zaman Nabi air Zam-Zam, memang itu tidak disentuh oleh api, ya karena langsung dari sumbernya, dari mata airnya. Itu sangat bagus ya, sangat bagus untuk sistem pencernaan kita, memudahkan untuk mengabsorpsi daripada sari-sari makanan yang kita makan. Gizinya mudah diserap, vitaminnya mudah diserap, ya mineralnya mudah diserap itu. Jadi seperti itu. Ya. Ibu Pairah ya. Ibu Pairah yang ada di Pacitan. Ya, satu lagi dari Ibu Sri Lestari di Nogosari.
Kurkumi itu apa ya dok? Apa tanaman? Apa beli sudah jadi di apotek ada? Itu untuk saraf kejepit apa juga bisa? Ya, jadi kurkumin ya. Ya, kurkumin. Kurkumin itu senyawa yang ada di temulawak. Senyawa yang ada di laos juga ada kurkumnya atau kurkuminoid. Ya, itu kemudian memang fungsinya banyak ya. Fungsinya banyak. Salah satu kurkumin itu ya sebagai hepatoprotektor untuk melindungi liver kita, hati kita dari penyakit. Sebagai imunomodulator untuk antibodi, meningkatkan antibodi atau meningkatkan kekebalan tubuh. Dan kurkuminoid ini juga fungsinya untuk meningkatkan nafsu makan. Makanya kalau yang sering minum ramuan rebusan itu pasti nafsu makannya baik. Kalau nafsu makannya baik itu tandanya dia sehat. Nah, orang sehat itu bisa dilihat dari nafsu makannya. Kalau sate menolak, ya, tengkleng menolak, berarti ini kurang sehat ya. Mulutnya hanya pahit terus ya. Dikasih apa-apa, ya, dikasih apa-apa, gedek, geleng-geleng, ya. Maunya apa ibu, ya? Super mie. Kena semprit ini. Mie-mian ya. Mie instan. Mie instan. Aduh, merek ini ya. Ya misalnya seperti itu ya. Jadi apakah kurkumin bisa untuk saraf kejepit ya? Insya Allah ya, kurkumin tadi ada yang di temulawak, ada yang di laos ya. Kalau di jahe itu zatnya atau senyawanya yang dominan adalah ginerol ya. Ginerol ini sebagai antioksidan yang kuat ya, bisa juga untuk pencegahan daripada kanker dan tumor ya. Dan kurkumin yang ada di laos itu sangat baik untuk anti inflamasi ya, anti peradangan, untuk analgesik, untuk anti nyeri. Jadi bisa untuk saraf kejepit, untuk meringankan ya mungkin tingkat kesakitannya. Selain itu juga memang saraf kejepit harus ya periksa ke dokter, kalau perlu di rongsen. Kemudian nanti ada anjuran-anjuran ya, mengangkat beban yang berat dikurangi, kemudian tempat tidurnya yang rata, olahraga yang baik adalah renang, kemudian banyak mengonsumsi sayur dan buah dan lain sebagainya ya. Jadi itu mungkin dengan temulawak atau kurkumin, kemudian laos, kemudian jahe, mudah-mudahan bisa sembuh. Jadi ini ibu yang ada di Boyolali ya, Ibu Nogosari Boyolali ya. Lestari ya. Ya, Bu Sri Lestari. Mudah-mudahan terus sehat, kualitas hidupnya meningkat dan ibadahnya pun juga meningkat. Ya. Baik, kami sampaikan terima kasih atas informasi dan juga bimbingan kesehatan, konseling kesehatannya di kesempatan malam hari ini. Kita jumpa kembali di 2 pekan mendatang. Insya Allah ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, dan tadi telah kita simak dan bersama program unggulan hidup sehat alami. Di pekan kedua dan keempat setiap bulannya Anda bisa menyimaknya. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tamel Fatani pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.